Teman-teman Liputan 6, ketegangan militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran meningkat tajam setelah serangan udara dan rudal gabungan AS Israel terhadap berbagai target di Iran diikuti oleh serangan balasan besar-besaran oleh Iran. Konflik ini telah menyebabkan jumlah korban jiwa dan luka yang signifikan, dampak langsung terhadap sekolah, rumah sakit, bandara, dan infrastruktur sipil lainnya, serta memicu penutupan jalur pelayaran strategis dunia seperti Selat Hormuz beberapa waktu lalu. Sejak perang pecah pada 28 Februari 2026 lalu, artinya saat video ini tayang, konflik sudah berjalan selama 90 hari. Mari kita bahas apa saja yang terjadi dalam rentang waktu ini. Pada 28 Februari 2026, militer AS dan Israel melancarkan serangan udara dan rudal yang menargetkan pangkalan militer, fasilitas pertahanan, serta struktur kepemimpinan Iran. Hampir 900 serangan udara dan rudal dilakukan dalam 12 jam pertama. AS menamai aksi itu sebagai Operation Epic Fury, sementara itu Israel menyebutnya Operation Roaring Lion. Iran pun membalas dengan melancarkan ratusan gelombang rudal balistik dan drone ke wilayah Israel, pangkalan militer AS di Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Saling balas serangan ini akhirnya membuat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, serta sejumlah petinggi militer tewas di waktu yang berdekatan. Pada pekan awal Maret 2026 lalu, ada sejumlah perlawanan yang dilakukan oleh Iran, di antaranya yang pertama, Iran menyerang Uni Emirat Arab menggunakan rudal balistik dan drone yang menimbulkan kerusakan di Bandara Internasional Dubai dan Bandara Internasional Abu Dhabi. Serangan ini juga memicu penangguhan ribuan penerbangan internasional. Yang kedua, kapal induk USS Abraham Lincoln dikabarkan terkena serangan yang dilancarkan Korps Revolusi Iran atau IRGC sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Yang ketiga, 6 personel militer cadangan Angkatan Darat Amerika Serikat tewas dalam serangan drone Iran di sebuah pusat operasi taktis di pelabuhan Shuaibah, Kuwait. Rangkaian rudal Iran juga dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara dan menghantam jantung militer di pusat kota Tel Aviv. Wilayah yang menjadi target utama itu merupakan lokasi markas pasukan pendudukan Israel atau Israel Occupation Forces atau IOF yang berada di area padat kota. Yang kelima, di saat yang sama, Israel juga saling serang dengan Hizbullah. Merasa senasib seperjuangan, Iran pun mendapatkan bantuan Hizbullah dari Lebanon. Kelompok Hizbullah mulai menyerang Israel. Bentrokan bersenjata meletus di wilayah Lebanon Timur setelah pergerakan pasukan Israel di perbatasan. Israel pun membalas dengan operasi militer besar di Lebanon Selatan yang akhirnya menghantam jembatan Kasmiyeh waktu itu. Konflik berubah menjadi perang multifront. Nah, di bulan Maret inilah kalau kita lihat pemerintah Iran kemudian menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis utama dunia setelah Ali Khamenei tewas. Penutupan Selat Hormuz telah memicu kekhawatiran besar di pasar energi global dan memacu prediksi kenaikan tajam harga minyak dunia. Negara-negara di seluruh dunia panik, tidak terkecuali Indonesia. Uni Eropa terdampak, Asia, dan Amerika juga sama. Iran masih memperluas serangan ke kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya waktu itu. Mereka menambah kapal perang dan sistem pertahanan udara. Sementara Israel melanjutkan gelombang serangan ke fasilitas militer Iran. Sejumlah negara mulai mengevakuasi warga dari kawasan konflik. Kita maju lagi ke awal April 2026, perang memasuki fase kelelahan di antara kedua pihak walaupun saling balas serangan dan klaim masih terus terjadi. Kedua pihak mulai mengalami tekanan logistik dan ekonomi. Perdebatan di warganet terkait siapa yang akan menang dan bertahan berkeliaran. Melihat spekulasi dan prediksi para pakar dunia dan dorongan diplomasi negara-negara terdampak, gencatan senjata bersyarat pun diumumkan. Pakistan menjadi salah satu mediator utama waktu itu. Kita mundur pada 7 hingga 8 April 2026, Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata darurat selama 2 pekan yang dimediasi oleh Pakistan. Iran tetap mengendalikan jalur pelayaran di Teluk melalui Selat Hormuz, sementara Angkatan Laut Amerika Serikat berupaya memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran.
Setelah sempat buntu, gencatan senjata ini diperpanjang tanpa batas waktu pada akhir April 2026, meskipun sempat diwarnai ketegangan dan tuduhan pelanggaran. Nah, di momen ini pula lah teman-teman, Presiden Prabowo Subianto waktu itu berusaha untuk melobi agar menjadi mediator konflik namun belum diterima. Pemerintah Indonesia sejak Maret berupaya untuk meredam dampak ditutupnya Selat Hormuz. Ada lagi pemerintah Australia yang mengambil kebijakan akan memangkas pajak bensin dan solar hingga 50% di tengah lonjakan harga bahan bakar yang dipicu oleh konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Intinya, negara-negara di seluruh dunia berupaya untuk survive bagaimana menyelamatkan diri mereka dan tetap hidup di tengah konflik ini. Tapi sebenarnya apa sih isi kesepakatan Iran dan Amerika Serikat ini? Dan mengapa perundingannya kok alot sekali? Kita sering mendengar Amerika Serikat, Iran tengah bernegosiasi. Saling menunggu respons atas kiriman draft kesepakatan, tapi belum ketemu juga titik tengahnya. Bayangkan ada dua negara, musuh bebuyutan dari dulu, lalu disuruh bersepakat untuk sesuatu yang sangat berharga. Pastilah butuh proses yang tidak cepat, tidak mudah, dan butuh ketelitian ekstra dalam menyusun kesepakatan. Karena kalau salah kesepakatan, yang ada malah perang lagi nih. Nah, jadi Presiden Trump waktu itu menegaskan bahwa satu jaminan utama yang harus diperoleh Washington adalah Iran tidak mengembangkan senjata nuklir. Detail lengkap negosiasi itu memang belum dipublikasikan sampai saat ini, namun Trump sempat menyatakan kedua pihak sudah mendekati kesepakatan, namun meminta kepada pejabat Amerika Serikat agar tidak terburu-buru. Nota kesepahaman yang tengah dibahas dilaporkan mencakup perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari, pembukaan kembali Selat Hormuz. Sebagai gantinya, Amerika Serikat akan membuka blokade maritim terhadap pelabuhan-pelabuhan di Iran. Iran tidak akan diperbolehkan mengenakan pungutan di Selat Hormuz. Iran juga diwajibkan membersihkan ranjau dari Selat Hormuz dalam kurun waktu 30 hari. Amerika Serikat dan Iran juga disebut berkomitmen tidak mencampuri urusan domestik negara-negara di Timur Tengah dan harus menghentikan perang Israel di Lebanon. Amerika Serikat disebut akan memberi keringanan sanksi dan memperbolehkan Iran untuk menjual minyak kembali. Sedangkan pencabutan sanksi dan pencairan aset Iran di luar negeri akan dibahas selama gencatan senjata 60 hari. AS dan Israel punya tujuan yang sama, yaitu mengakhiri program nuklir Iran, mengekang program rudalnya, dan mengakhiri dukungannya terhadap kelompok proksi bersenjata. Namun, Iran tidak gampang tunduk dengan syarat-syarat yang diajukan untuk mengakhiri perang itu. Iran merespons dengan nada skeptis. Ketua Parlemen sekaligus Kepala Negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan Teheran tidak mempercayai Washington dan tidak akan menerima kesepakatan yang mengabaikan kepentingan nasional Iran. Iran telah berulang kali menyatakan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai, yaitu pada sektor energi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan mereka siap untuk meyakinkan dunia bahwa pihaknya tidak menginginkan senjata nuklir, sedangkan Amerika Serikat dan sekutu Barat tetap mencurigai adanya ambisi pengembangan senjata nuklir. Iran kemudian memandang pencabutan sanksi dan pelepasan asetnya yang dibekukan di bank-bank luar negeri sebagai salah dua dari sejumlah hak utamanya yang harus dijamin dalam kesepakatan apapun dengan AS. Iran menepis pernyataan Presiden Trump dan menegaskan kedua belah pihak masih memiliki perbedaan pendapat yang jauh mengenai isu-isu kunci dalam negosiasi. Pernyataan itu memperlihatkan ada jurang yang dalam yang masih harus dijembatani oleh kedua pihak. Ketidakpastian diplomasi AS Iran terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketegangan di front Lebanon, teman-teman. Jadi militer Israel pada akhir Mei ini memperluas operasi darat dan merebut Castle Beaufort, benteng strategis era perang salib di Lebanon Selatan, dalam penetrasi terdalam Israel ke wilayah itu dalam lebih dari 1/4 abad. Kalau dipikir-pikir, belum saja perundingan selesai, Israel sudah menyerang lagi.
Yang terbaru, Amerika Serikat juga menuntut Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Mesir, Turki, dan Jordania untuk segera menandatangani kesepakatan Abraham atau Abraham Accords. Kesepakatan yang bertujuan menormalisasi hubungan dengan Israel itu diminta menjadi bagian dari perjanjian untuk mengakhiri perang AS Israel dengan Iran. Akan tetapi, hal itu dinilai tidak realistis. Sentimen negara-negara Arab terhadap Israel mengeras selama perang di Gaza. Bagi sebagian besar negara yang disebutkan tadi, biaya politik untuk bergabung dalam kondisi saat ini akan sangat mahal. Perang Gaza masih berlangsung. Aneksasi tepi barat semakin cepat. Pasukan Israel tetap berada di Lebanon Selatan. Jadi sealot apa perundingannya? Ya, sealot itu karena belum menemukan titik nyaman bagi semua pihak, baik bagi Amerika Serikat, bagi Israel, terlebih bagi Iran. Jadi kita tunggu saja ada terobosan terbaru apa nih dari para pemimpin dunia yang berkonflik ini. Tapi yang pasti, perdamaian dan kemanusiaan harus didahulukan, diagungkan di atas kepentingan politik. Menurut kamu seperti apa? Komen di bawah.